Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Ketemu lagi dengan Bundar, kali ini dalam pembelajaran tema. Kita telah memasuki pada tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Kita akan mulai dari subtema 1, sumber energi pembelajaran 1. Kalian yang ada di rumah bisa menyimak buku temanya dan kita akan mulai dari halaman yang pertama. Coba kita cermati, di sini ada info bahwa energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Tahu kan sumber-sumber energi itu apa saja? Yuk kita mulai pelajari. Kita cermati dulu dari permulaan gambar ya. Di sini disajikan sebuah gambar keluarga yang menampilkan seorang ibu, kemudian juga seorang anaknya yang ada di luar rumah ya. Di sini sang ibu sedang menjemur pakaian. Kemudian ada si kecilnya yang juga ikut berjemur. Kemudian ada bapaknya, ya ini adalah bapaknya yang juga sedang melakukan olahraga. Mereka sedang berada di luar rumah, di sekitar pohon, dan dilihat di angkasa ini ada mataharinya. Ya, bila kita cermati di sini ada kalimat bahwa matahari itu memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panasnya memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, inilah salah satu peranan matahari dalam sebuah keluarga, ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah melakukan pengamatan dari gambar itu, maka coba anak-anak perhatikan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, apa saja yang diceritakan dari gambar tersebut? Kemudian, apa saja manfaat yang diberikan dari matahari pada keluarga tersebut? Jangan lupa berikan alasan dan berikan contoh-contoh lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Tentunya sangat banyak sekali manfaat yang diberikan oleh matahari kepada kita. Ya kan? Selanjutnya, jawaban-jawaban yang sudah kalian buat tadi bisa dituliskan di dalam kotak ini. Kita lanjutkan pada halaman kedua. Kita bahas sekilas sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat, ya kan? Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Pasti anak-anak semuanya sudah tahu kan jawabannya? Ya, yaitu sumber energi panasnya dari matahari. Karena matahari adalah sumber energi terbesar di muka bumi. Mataharilah yang bisa memberikan hangatnya panas pada bumi kita yang besar ini. Nah, di sini ada percobaan yang akan dilakukan oleh Benny. Nanti anak-anak di rumah juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Benny di dalam buku ini. Ya, ada petunjuk di situ. Kalian bisa melakukan percobaan. Kemudian dilakukan pengamatan. Ya, ada percobaan, ada tisu, ada kertas dan sapu tangan yang kemudian dibasahi dan selanjutnya kemudian diletakkan di teriknya matahari dan yang satunya diletakkan di bawahnya pohon. Kita akan melakukan pengamatan bagaimana ketika benda tersebut yang telah dibasahi kemudian ditempatkan di dua tempat yang berbeda
dalam jeda waktu 15 menit bagaimana? Apakah ada perubahan di antara tisu, kertas, dan sapu tangan? Kemudian 30 menit berikutnya bagaimana? Dan yang terakhir adalah 60 menit atau 1 jam. Jadi anak-anak cukup melakukan pengamatannya 3 kali ya. Di 15 menit pertama, kemudian 30 menit, dan berikutnya adalah 60 menit. Amati ketika benda tersebut pada pengamatan yang dilakukan pada bawah sinar matahari langsung dan yang berada di bawah pohon. Kira-kira begitu untuk bisa membuktikan apa pengaruhnya panas matahari terhadap kehidupan kita. Nah, di sini sudah ada bahan diskusinya. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari langsung dan yang diletakkan di tempat teduh? Anak-anak bisa mengamati nanti di tiap 15 menit tadi. Selanjutnya, setelah melakukan pengamatan terhadap percobaan, silahkan dituliskan 4 kesimpulan yang bisa diberikan tentang apa pengaruh panas matahari pada percobaan di atas. Ya, setiap anak punya pengalaman yang berbeda-beda. Hasilnya pun bisa jadi berbeda-beda, kan begitu. Karena tempat percobaannya pun juga tidak sama. Tapi diingat bahwa perlakuan yang diberikan pada tisu, kertas, dan sapu tangan tadi itu sama. Nah, kemudian setelah kalian membuat kesimpulan paling sedikit 4, nah ini saatnya kita akan belajar menuliskan laporan kegiatan tadi dalam sebuah laporan kegiatan percobaan. Kalian bisa menuliskan apa nama percobaan yang telah dilakukan. Ya, percobaannya tadi apa? Yaitu pengaruh panas matahari pada benda-benda yang telah dibasahi, kan begitu. Kemudian, apakah tujuan dari percobaan? Ya, tujuan dari percobaan tentunya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada pengaruh panas matahari terhadap benda-benda yang dibasahi pada benda-benda yang terkena panas langsung dan yang di tempat teduh. Kemudian alat-alatnya sudah sangat jelas. Langkah kerjanya pun juga demikian, juga sudah sangat jelas bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan karena sudah tersaji di tabel di atas ya. Kemudian jangan lupa lakukan kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hasil akhir dari kegiatan percobaan itu apa. Jadi adalah benang akhir yang bisa dituliskan dari hasil kegiatan percobaan yang dilakukan. Begitu. Nah, apabila kalian semuanya sudah melakukan percobaan, kita bisa menginjak pada part berikutnya, yaitu ayo membaca. Di sini ada sebuah bacaan ya yang menceritakan tentang kisah Ali si biji energi. Ya. Di sini secara garis besar menunjukkan cerita tentang si Ali si biji energi, yang mana di sini adalah buah atau tanaman jagung ya, tanaman jagung yang berkembang, yang bisa tumbuh dengan baik karena ada pengaruh dari cahaya matahari. Ya, kita bisa baca ya kisahnya, kisah Ali si biji energi di paragraf ini. Bagaimana tanaman jagung itu bisa tumbuh subur, tumbuh baik karena adanya bantuan dari sinar matahari. Lalu apa peran energi matahari itu bagi si tanaman jagung? Nah, itu silahkan anak-anak tuangkan ke dalam peta pikiran. Ya, jadi ini namanya adalah peta pikiran. Kisah si Ali yang Kisah si Ali si biji energi tadi
bisa dituangkan di peta pikiran ini. Apa pengaruh yang diberikan oleh panas matahari terhadap tanaman jagung? Silakan dituliskan di sini. Ada 6 kotak yang disiapkan untuk memberikan alasan apakah pengaruh panas matahari terhadap tanaman jagung. Ya kan? Nanti bisa ditukar dengan temannya apakah hasilnya sama ataukah hasilnya berbeda. Gitu. Kemudian kita pindah nih ke halaman berikutnya. Ya, ini ada di halaman 6 ya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Ya, ingat, energi panas matahari itu adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah yang tiada banding di muka bumi ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa energi panas matahari adalah sumber energi terbesar. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam diberikan oleh Tuhan untuk umat manusia. Sekarang kita akan coba diskusikan ya, meskipun benar ada di sini dan anak-anak semuanya ada di rumah, kita bisa sharing tentang tanaman jagung. Kita lihat nih, ini suatu foto yang sudah tidak asing lagi ya. Tentang gambar di atas kalian pasti sudah bisa tebak bahwa itu sedang membakar jagung, ya kan? Sebagai sumber daya alam, jagung juga banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, tugasnya adalah coba kita amati gambar berikut ya. Kita amati, kemudian coba kita gali dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Kira-kira apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung itu tinggi? Nah, anak bisa prediksi, kira-kira kalau ada banyak sekali permintaan jagung dari para konsumen, apa yang akan terjadi? Ya, banyak hal ya. Kalau ada yang banyak dari konsumen itu meminta atau ingin mencicipi jagung, pasti banyak permintaan. Apa yang akan terjadi? Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan itu terpenuhi? Nah, kalau misalkan banyak sekali dari kita itu suka mengkonsumsi tanaman buah jagung ini dalam berbagai bentuk olahan, nah supaya tidak ketecer atau tidak bisa terpenuhi, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Selanjutnya kita juga masih tambahan bacaan ya di halaman 7. Saya akan terangkan sedikit tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Ini adalah gagasan pokok dari paragraf 1. Nah, berikutnya ini adalah gagasan penjelasnya. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi di sini mengupas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu sumber yang bisa diberdayakan, yang berasal dari alam, yang fungsinya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Ya, semua yang tersedia dan tersebar di permukaan bumi ini semata-mata Allah ciptakan itu untuk kepentingan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kita lanjut ke paragraf kedua.
Sumber daya alam itu terbagi dua. Nah, di sini kita bisa lihat nih, sumber daya alam terbagi dua itu merupakan gagasan pokoknya. Jadi terletak di kalimat pertama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam itu ada dua macam, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus berhemat menggunakannya. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang bisa kita adakan lagi dalam waktu yang relatif lebih cepat, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang membutuhkan pembaruan itu adalah dalam butuh waktu yang sangat lama, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun baru bisa berganti. Itulah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dari kedua jenis sumber daya alam itu sudah selayaknya kita harus bisa menghemat dalam penggunaannya supaya tidak lekas habis. Kita pindah pada paragraf yang ketiga. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya, ya kan? Ini sangat mudah. Yang bisa cepat diperbarui ini namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Lalu apa berikutnya? Jumlah sumber daya alam ini sangat melimpah. Agar sumber daya alam tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Kita tidak boleh boros ya dalam menggunakan sumber daya alam. Meskipun bisa diperbarui, tidak selayaknya kita itu menggunakan dengan cara yang besar-besaran. Ya, kita tetap harus bisa berhemat meskipun bisa diperbarui. Kemudian di paragraf berikutnya, nah di paragraf terakhir nih, minyak, bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Ya, karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan tahun. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari bacaan di atas adalah bahwasanya di bumi ini sudah dipersiapkan oleh Allah sumber daya alam yang semuanya disediakan untuk kepentingan manusia. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam yang bisa diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa cepat untuk pengadaannya, dan yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa diadakan kembali. Namun dari dua jenis sumber daya alam ini, sebagai manusia yang bijak, kita selayaknya tetap bisa menggunakan dengan cara yang hemat dan bijaksana. Tuh. Nah, setelah memahami itu, Ana nanti menjawab ya, memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Di sini ada berapa ini ya? Ada 4 pertanyaan ya, yang berhubungan dengan sumber daya alam. Kemudian di sini, nah kita simak lagi. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan ya akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Ya. Kira-kira gambarlah
penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh ya. Apapun yang kita lakukan, bila sesuatu itu berlebihan, ya apapun lah yang berlebihan itu akan berdampak negatif ya. Silahkan anak-anak bisa menggambarkan apa saja dampak yang diakibatkan dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dan kira-kira kegiatan ekonomi apa yang bisa menggunakan salah satu sumber daya alam dan kita bisa juga menjaga keberadaannya. Bisa dituangkan di gambar sini, singkat saja ya. Itu, dan di bagian terakhir ini ya, di bagian terakhir di sini adalah kita masuk dalam satu renungan ya, renungan saja. Apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan pada pembelajaran satu ini? Ya, kita bisa renungkan dan kita bisa terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Ya pasti, ya kan? Pasti semua apa yang kita pelajari itu memiliki guna dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat kita merasakan. Kemudian bagaimana perasaanmu selama belajar? Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Itulah sekilas paparan yang bisa saya berikan pada pembelajaran satu ini ya, tentang sumber-sumber energi ya kan. Darmi tidak membuat slide singkat hari ini ya, karena masih pembuka awal tentang sumber energi, sehingga kita hanya membahas saja pada pembukaan awal melalui buku tema 2 selalu berhemat energi. Dan tugas anak-anak hari ini adalah menyelesaikan apa yang sudah dipaparkan di atas, yang sudah kita pelajari bersama, tinggal dilengkapi. Kemudian untuk feedbacknya silakan difoto, kemudian kembalikan di lembar kerja yang telah disediakan di Google Classroom. Selamat belajar anak-anakku semuanya, sukses selalu, terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.